Shalom, iman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita kembali bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan. Tentunya kita masih di dalam tema hidup yang berserah kepada Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. 2 Tawarik pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Namun ya saudara, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kami kekuatan secara rohani, dan di dalam kehidupan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Kami akan disegarkan secara rohani, dan hidup kami senantiasa akan lebih mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan apapun. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan dikerjakan Roh Kudus untuk memberkati kami sekalian, sehingga di dalamnya kami boleh dikuatkan dan terus dikuatkan dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba memohon pertolongan daripadamu Tuhan untuk kami semua yang akan membuka bagian Alkitab ini dan belajar bersama-sama, merenungkannya bersama-sama, dan Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan hari ini tentunya saya hanya mengajak kita untuk membaca di bagian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Tapi Bapak Ibu Saudara boleh melanjutkannya di rumah untuk bersama membaca sampai dengan ayat yang ke-30. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan. Dan tentunya ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan, hidup yang berserah kepada Tuhan itu berbeda dengan pasrah. Sebab hidup yang berserah kepada Tuhan adalah hidup yang tentunya saudaraku di dalamnya ada tindakan daripada diri kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah, saudara, berbicara tentang persoalan hidup, itu dapat datang kapan saja. Dia tidak memandang waktu dan tempat. Dia tidak memandang kondisi keadaan kita. Dia tidak memandang kepada posisi atau jabatan seseorang, saudara. Dia tidak memandang daripada keadaan seseorang itu apakah dia susah ataupun ada di dalam keadaan senang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa persoalan hidup itu bisa datang bertubi-tubi. Dan kapan saja dia mau datang, dia datang. Dan bahkan persoalan di dalam kehidupan kita ini bisa jauh melebihi daripada kemampuan dan kesanggupan kita untuk menghadapinya. Nah, inilah yang terjadi kalau yang sudah kita baca tadi di pengalaman hidup Yosafat. Sebagai seorang raja Yehuda, tentunya Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah kerajaan yang sudah dipimpinnya, dia mengalami keberhasilan. Tetapi di balik keberhasilan Yosafat, saudara-saudara, kita menemukan bahwa dia juga mengalami persoalan yang melebihi kemampuan daripada dia. Melebihi kapasitas dan kesanggupan yang ada pada dirinya dan kerajaannya. Nah, saudara-saudara, di mana kerajaannya itu pada waktu itu diserang oleh Bani Moab, dan tentunya mereka juga bersekongkol dengan Bani Amon, ditambah lagi dengan orang Miunim. Dan mereka bersekutu, mereka menggabungkan diri di dalam sebuah kekuatan besar, dan mereka mau menyerang kerajaan Yehuda, kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat. Nah, bagi Yosafat, bisa saja dia lebih mengandalkan kepada kekuatan militernya yang sedang dia bangun, ataupun yang sudah ada pada kerajaannya.
Bisa saja bagi Yosafat, Bapak Ibu Saudaraku, dia membuat strategi perang dengan mempersiapkan segala sesuatu sedemikian rupa sehingga peperangan pada saat itu bisa dilakukan dengan baik. Atau Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa saja mencari kerajaan lain untuk bersekutu bersama-sama dan mengadakan peperangan itu bersama-sama melawan Bani Amon dan sekutunya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, justru Yosafat tidak melakukannya. Justru kita melihat bagaimana Yosafat ketika di ayat yang ketiga, dia melakukan sesuatu yang di luar daripada dugaan kita dan dugaan orang-orang pada waktu itu, saudara. Justru Yosafat melakukan beberapa tindakan yang dimana tindakan-tindakan Yosafat inilah yang akan menjadi pelajaran di dalam kehidupan rohani kita. Bahwa ketika kita ada di dalam persoalan yang berat, ketika kita ada di dalam tantangan, ketika kita ada di dalam masalah kehidupan ini, dengan hidup berserah kepada Tuhan yang disertai dengan tindakan-tindakan inilah yang akan menguatkan kehidupan kita secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yosafat? Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita menemukan yang pertama bahwa Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Nah, secara manusia, setelah dia mendengar serangan yang akan dilakukan oleh Bani Amon bersama dengan Moab dan orang Miumin pada waktu itu, Yosafat dikatakan pada ayat yang ketiga menjadi takut. Dia menjadi takut. Ada kegentaran di dalam hatinya. Ada kegusaran di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ketakutannya ini justru Yosafat lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ini tindakan yang dilakukan. Yosafat lebih memilih untuk mencari Tuhan. Dan dia menyerukan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu, supaya mereka bersama-sama. Jangan hanya Yosafat sendiri. Jangan hanya Yosafat bersama dengan orang-orang di dalam kerajaannya. Tetapi seluruh bangsa itu dia ajak untuk bersama-sama mencari Tuhan. Mereka justru lebih lagi berpuasa, dikatakan di sana. Berpuasa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun rasa takut itu ada di dalam dirinya ketika menghadapi serangan yang besar itu akan terjadi, tetapi bagi Yosafat, dia lebih baik. Lebih baik bagi dia untuk memilih Tuhan. Memilih mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak mencari kepada pertolongan yang lain, saudara. Dia tidak mencari kepada situasi dan keadaan yang mungkin saja pada waktu itu bisa membantu, memberikan kepada dia kekuatan secara fisik bagi dia. Tetapi justru dia mau mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini terbukti ketika Yosafat tidak hanya pada waktu itu saja dia mencari pertolongan daripada Tuhan. Hal ini dibuktikan kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 4 dan sampai dengan ayat yang ke-6 di sana. Yosafat pada waktu itu meminta petunjuk dari Tuhan. Dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan lewat seorang nabi yang bernama Mika bin Yilma ketika dia diajak oleh Ahab untuk menyerang Ramot Gilead. Dia minta supaya mencari nabi untuk minta petunjuk dari Tuhan. Apakah mereka maju menyerang? Apakah mereka maju berperang? Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11, di mana peristiwa ini juga Yosafat meminta petunjuk dari Nabi Elisa untuk berperang melawan Moab. Kembali dia minta petunjuk dari Tuhan. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa Yosafat ini memang dia mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum dia melakukan sesuatu. Sebelum dia melakukan tindakannya. Sebelum dia menyelesaikan persoalan-persoalan ada di depannya,
dia mau mencari Tuhan di dalam kehidupannya dan dia lebih memilih untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya takut di dalam kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu Saudaraku, takut itu menggerayangi kehidupan kita, itu pernah ada. Dan itu adalah sesuatu yang normal. Tuhan ciptakan kepada rasa takut kepada kita. Atau dengan kata lain, ada rasa takut itu di dalam diri kita, itu adalah sesuatu yang normal. Perasaan itu ada bagi kita. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika di dalam diri kita ada ketakutan. Ada ketakutan yang muncul sebab ketakutan itu adalah sesuatu yang selalu ada setiap saat. Selalu ada rasa takut setiap saat di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ketika ketakutan itu muncul, maka seolah-olah hidup ini tidak ada pengharapan, saudara. Seolah-olah hidup ini tidak ada jalan keluar. Seolah-olah hidup ini tidak ada jaminan bagi kehidupan kita. Karena yang namanya ketakutan itu ada di dalam diri kita. Dan itu bukan sesuatu yang normal lagi. Itu bukan sesuatu yang biasa lagi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengalami ketakutan, maka sesungguhnya kita harus menyelesaikannya hanya dengan satu cara, yaitu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jika kita takut, Bapak Ibu Saudara, jika kita takut, berarti kita menyadari bahwa kita tidak mampu menghadapi situasi yang terjadi dengan sendirinya. Jika kita takut, Bapak Ibu Saudaraku, kita memerlukan sosok yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Dan ketakutan itu akan tersingkir dari kehidupan kita. Dan Dia yang sanggup menyelesaikan itu hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dialah yang akan mampu menolong kehidupan kita. Dengan kita mencari Tuhan, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, lambat atau cepat Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kita bisa melihat di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Tindakan Yosafat adalah dengan menaikkan doa permohonan kepada Allah. Tindakan Yosafat adalah dengan menaikkan doa permohonan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi bahaya musuh yang sedang menghadang pada waktu itu, yang ada di depannya, justru Yosafat menggerakkan sebuah konser doa nasional, konser doa bersama-sama dengan seluruh rakyat Yehuda. Dan rakyat Yehuda yang berdatangan ini dari segala penjuru untuk bersama-sama berkumpul menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Mereka menaikkan doa bersama mereka kepada Tuhan. Kita bisa melihat tadi di ayat yang keempat, mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yosafat menyadari bahwa hanya doa yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Hanya dengan menaikkan doa kepada Tuhan, maka sesungguhnya akan ada satu kedahsyatan yang akan terjadi, yang akan Tuhan buat di dalam kerajaannya. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, Yosafat menyadari bahwa Tuhanlah yang sanggup melepaskan dia bersama dengan orang-orang di dalam kerajaannya itu dari serangan-serangan musuh yang akan menyerang mereka. Dan Yosafat sendirilah yang memimpin konser doa. Dia tidak menunjuk orang lain, dia tidak menunjuk anggota kerajaannya, tetapi dia turun tangan sebagai pemimpin doa bersama di tengah-tengah kemelut yang sedang mereka alami pada waktu itu. Apa isi doa Yosafat di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12? Kita bisa memperhatikan Bapak Ibu Saudaraku, isi doa syafaat yang Yosafat naikkan kepada Tuhan. Yang pertama adalah dia memproklamirkan tentang kuasa Allah yang begitu besar.
Dia mendeklarasikan kuasa Allah yang begitu maha dahsyat. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di depan rakyatnya Yosafat mengagungkan kuasa dan keperkasaan Allah yang tidak mungkin tertandingi. Kita melihat di ayat yang ke-6, dia berkata bahwa kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Nah, saudara-saudara, disinilah Yosafat memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa Allah itu berkuasa atas setiap persoalan yang sedang dihadapi. Yang kedua, isi doa syafaat adalah ketika mereka menaikkan doa kepada Tuhan. Di ayat 7 sampai dengan ayat 9 kita menemukan mengingat kembali akan kasih Allah. Mengingat kembali akan kasih Allah. Nah, saudara-saudara, di sini kita perhatikan bagaimana Yosafat mengingat tentang kuasa Allah yang besar yang telah mengacau balaukan musuh Israel. Dan kuasa Allah yang dahsyat itu menghindarkan mereka dari malapetaka yang hendak memusnahkan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara, Yosafat yakin bahwa dengan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan mengabulkan permintaan yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, isi doa yang disampaikan oleh Yosafat di ayat 10 sampai 11, di mana dia mulai menyampaikan masalah yang sedang terjadi, menyampaikan masalah yang sedang dihadapi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosafat membawa mangsanya menyampaikan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Ayat 10 berkata, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Ayat 10 dan ayat 11 sungguh jelas. Masalah yang sedang terjadi diutarakan Yosafat bersama dengan bangsa kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-12, isi doa syafaat adalah menyatakan bahwa mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ada ketergantungan kepada Allah yang mereka katakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar berdoa seperti Yosafat berdoa. Sekalipun kita sering berdoa, sekalipun Bapak Ibu Saudara, doa itu sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging di dalam kehidupan kita. Artinya saudaraku, kita tidak bisa lepas daripada dengan cara berdoa dan berdoa dan berdoa. Tapi satu hal yang mau kita belajar bersama-sama dari doa Yosafat, pola doa Yosafat itu mengajarkan kepada kita untuk lebih fokus kepada pribadi, yaitu Allah yang menjadi sumber jawaban daripada setiap doa kita. Kita lebih fokus kepada Tuhan yang adalah sumber jawaban daripada masalah dan persoalan yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya ketika kita lebih fokus kepada Allah, maka kita akan menyingkirkan titik fokus kita kepada hal-hal yang menjadi persoalan kita sekarang. Kita lebih suka memuji menyembah Dia terlebih dahulu. Kita meninggikan Dia, kita mengagungkan Dia, meminta kepada Tuhan itu nanti, saudara. Meminta supaya Tuhan menjawab doa kita nanti, menjawab setiap kebutuhan dan keperluan kita nanti. Tapi kita lebih hormat terlebih dahulu kepada Allah yang hidup. Kita terlebih dahulu, saudaraku, mengutarakan dengan pujian, menyembah, serta mengagungkan Dia semata-mata. Mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mengingat apa yang sudah Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Baru saudara dikasihi Tuhan, kita boleh meminta kepada Tuhan. Ini pola doa Yosafat yang Yosafat ajarkan di dalam doanya
kepada kita sekalian. Di saat kita berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, maka disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan akan turun tangan di tengah-tengah persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, tindakan daripada Yosafat adalah Yosafat mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di ayat 14 sampai dengan ayat 30 mengiring kita untuk melihat bahwa Yosafat mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Bagian ini, Saudara, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena sesungguhnya Yosafat di sini betul-betul harus taat kepada Tuhan. Taat kepada apa yang Tuhan katakan, taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Sehingga dia harus mendengar kembali apa yang dikatakan oleh seorang nabi, utusan Tuhan yang berbicara kepada dia. Dan dia adalah Nabi Yahasiel. Ketika Yosafat menerima petunjuk, pesan dari kepada Tuhan mengenai apa yang sesungguhnya harus dilakukan di dalam peperangan ini. Dan Nabi Yahasiel di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 kita menemukan dia mengutarakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam peperangan ini, apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam peperangan ini. Dan Yahasiel memberi petunjuk itu kepada Yosafat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat bersama bangsanya diharapkan supaya mereka jangan terkejut, mereka jangan takut, karena peperangan ini adalah peperangan yang menjadi milik Tuhan. Mereka pada waktu itu hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itulah yang mereka lakukan di dalam peperangan. Dan Yosafat pada waktu dia sudah mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, dia berlutut di hadapan Allah bersama dengan seluruh bangsa Yehuda, bersama bahkan dikatakan dengan penduduk Yerusalem. Mereka menyembah Tuhan, saudara. Mereka bersama-sama pada waktu itu dengan Bani Kehat, Bani Korah menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan Yosafat, Bapak Ibu Saudaraku, dia menunjuk atau mengangkat orang-orang untuk menyanyikan nyanyian bagi nama Tuhan. Nah, dampak yang terjadi kita bisa melihat dan kita bisa baca, Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berperang membela mereka. Di mana Tuhan menghadang Bani Amon, Moab, dan mereka terpukul kalah. Bahkan saudara kita memperhatikan, dikatakan di ayat 23, justru mereka membinasakan Bani Amon dan Bani Moab ini, membinasakan penduduk Seir. Padahal tadinya mereka bersekutu, mereka bersama-sama ikut menyerang Yosafat. Dan setelah penduduk Bani Seir ini, setelah penduduk Seir ini, saudara, mereka dimusnahkan. Ternyata kita melihat justru Bani Amon dan Bani Moab ini saling membunuh satu dengan yang lain. Sesuatu yang mengherankan, bukan? Bahkan kalau kita perhatikan bahwa kerajaan-kerajaan lain di ayat 29 mengalami ketakutan kepada kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat, karena tangan Tuhan menolong Yosafat, karena tangan Tuhan memberikan kepada Yosafat kemenangan di atas kerajaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru kerajaan-kerajaan itu menjadi ketakutan. Justru kita melihat yang tadinya Yosafat mengalami ketakutan, dibalik oleh Tuhan menjadi rasa sukacita di dalam diri Yosafat, menjadi sebuah kemenangan atau menerima sebuah kemenangan. Yang sekarang ketakutan adalah raja-raja negeri-negeri di sekitar kerajaan Yehuda. Bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Bagian kita adalah menuruti perintah Tuhan, saudara. Bagian kita adalah mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan bagian Tuhan adalah menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita.
Kalau bagian kita hanya berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, berarti kita tidak bisa menentukan jawaban doa itu kapan dan harus terjadi seketika, saudara. Tapi ketika kita terus memanjatkan doa itu kepada Tuhan, maka bagian Tuhanlah yang akan menyelesaikannya bagi kehidupan kita. Maka Tuhan akan menolong kita untuk melihat bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, kita bukan lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita mengandalkan kekuatan Allah yang mampu menolong kehidupan kita. Dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, berdoa, yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita, sama seperti Yosafat. Pada akhirnya dia memperoleh kemenangan itu, dan dikatakan pada ayat yang ke-30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanannya kepadanya di segala penjuru, di segala penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, justru iman kepada Tuhan akan terlihat dikala ada yang memuji. Nah, saudara-saudara, mari kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan Tuhan hanya akan bertindak di atas hidup yang selalu berserah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita yang berserah kepada Tuhan di sepanjang keadaan apapun akan menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita serta menolong kehidupan kita.